Bernama lengkap Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung. B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studi di Jerman. Keputusan belajar di Jerman karena petuah Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan, spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali dan menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Yang tidak heran jika ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo. Dan sang ibu bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. Kejeniusannya menemukan teori Craig yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang. Dengan perhitungan yang tepat, maka materi pesawat dapat lebih kuat dan presisi. Teori ciptaan B.J. Habibie ini sangat penting. Saat itu masih banyak kecelakaan pesawat yang diakibatkan karena kegagalan struktural. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Craig. Karena kejeniusannya tersebut, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Bahkan, B.J. Habibie pernah mendapat penghargaan bergengsi yang hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel, yakni Edward Warner Award dan Award von Karman. Sosok revolusioner ini banyak dikagumi orang. Bahkan jika B.J. Habibie berkunjung ke Jerman, ia tidak pernah luput dari pemberitaan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Masa kepemimpinan B.J. Habibie di saat menjadi Presiden Republik Indonesia ada beberapa perubahan yang dilakukannya. Di antaranya adalah kebebasan pers, bongkar praktek KKN masa Orde Baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Disinilah dimulai pers, di mana selama kepemimpinan Orde Baru selama 10 tahun, pers sangat dikekang sesuai dengan aturan pemilu yang bebas dan demokratis, kembali membebaskan masyarakat untuk berhimpun dalam partai politik yang awalnya dibatasi hanya 3 partai di zaman kepemimpinan Soeharto. Otonomi daerah. Di masa pemimpin sebelumnya, segala jenis pembangunan daerah tersentral pada pemerintah pusat, namun pada zaman Habibie menerapkan otonomi daerah, yakni hak
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, hapus diskriminasi Tionghoa. Tidak hanya Abdurrahman Wahid sebagai penghapus diskriminasi Tionghoa, namun B.J. Habibie pun melaksanakan hal yang sama sesuai dengan Impres nomor 26 tahun 1999 dan Impres nomor 4 tahun 1999. Lahirkan Komnas Perempuan. Pandangannya yang legaliter berdasarkan kejadian kerusuhan tahun 1998 di mana Habibie yakin adanya pemerkosaan dan pelecehan terhadap perempuan, termasuk tragedi kemanusiaan yang terjadi di Aceh, Papua, dan Timor Leste. Akhirnya Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Dari sinilah lahir Komnas Perempuan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban perempuan di Indonesia. Kemerdekaan Timor Leste. Dengan berani Habibie mengabulkan keinginan referendum Timor, walaupun sempat mendapat cibiran dari kalangan militer Indonesia. Alasan mendasar memberikan referendum adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk menghormati jasa Habibie, warga Timor Leste dalam memperingati hari jadi negaranya selama 20 tahun kemerdekaan, mereka menamakan sebuah jembatan di Timor Leste dengan nama B.J. Habibie. Restruktur Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia bahkan seluruh negeri Asia mengalami krisis ekonomi yang tidak tanggung-tanggung. Melakukan restrukturisasi perbankan, hal ini dilakukan untuk menyehatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, memisahkan BI dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Menurut Habibie, BI sebagai Bank Indonesia harus bisa bekerja secara objektif dan terlepas dari politik. Dengan ini, BI bisa menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini. Begitu besar rasa cintanya terhadap tanah air, B.J. Habibie pun menolak tawaran pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara kehormatan dan tinggal seumur hidup di Jerman. Tidak hanya itu, pemerintah Jerman pun memberi kepercayaan pada Habibie untuk memegang rahasia teknologi negara tersebut. Ia menjadi satu-satunya orang Indonesia atau orang Asia pertama yang mendapat kepercayaan dan memperoleh kedudukan yang tinggi di Jerman, yakni Wakil Presiden dan Direktur Teknologi MBB Hamburg. Jabatan itu diembannya sejak tahun 1974 hingga 1978. Seperti kalimat B.J. Habibie yang dikutip dari buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Begitu cintanya B.J. Habibie kepada tanah air, maka B.J. Habibie pun memutuskan untuk tidak pindah kewarganegaraan dari warga negara Indonesia kepada warga negara Jerman. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor dari NKRI. Ada beberapa gaya kepemimpinan B.J. Habibie yang dimilikinya, di mana pada saat memimpin negara Republik Indonesia, di antaranya itu pada masa kepemimpinan B.J. Habibie memberikan kebebasan pers. Pencapaian B.J. Habibie dalam menangani masalah di negeri ini tidak dengan upayanya sendiri. Kedua,
B.J. Habibie menjadi role model, berkeinginan agar pengikutnya bisa mengerti keinginannya maupun sebaliknya. Ketiga, dalam pelaksanaannya sebagai presiden, B.J. Habibie termasuk pemimpin visioner. Keempat, beliau seorang pemimpin yang mampu melihat masa depan bagaimana bangsa ini akan berkembang dengan kokoh. Kelima, sikap dan integritas Habibie patut dijadikan panutan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah tentang Habibie semasa hidupnya tidak pernah terlibat kasus berhubungan dengan negatif. Ada beberapa contoh sikap B.J. Habibie yang mencerminkan nilai Pancasila. Di antaranya adalah selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu adil dalam menjalankan pemerintahan, selalu tegas menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, bermusyawarah tanpa memihak kehendak orang lain. Demikian pemaparan tentang biografi tokoh B.J. Habibie dan beberapa bentuk kepemimpinan B.J. Habibie dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.